طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian sebelum berbuka. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa dalam kajian sosial. Kita sebagai umat manusia bukan hanya hidup secara individual, tetapi juga hidup secara sosial, yang mana kita harus berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita, baik dalam lingkungan rumah kita maupun dalam lingkungan pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan juga dalam lingkungan yang sekarang kita sebut sebagai dunia maya, misalnya dalam media sosial. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita juga menyaksikan bahwa sepanjang sejarah umat manusia, seringkali masyarakat terkotak-kotak dalam status sosial. Ada kelas-kelas yang terbangun dalam sistem sosial yang menunjukkan bahwa seseorang lebih tinggi dari yang lain dan seseorang lain lebih rendah dari yang lain. Ada status-status seperti gelar yang ada dalam masyarakat, seperti gelar akademik ataupun gelar budaya. Juga ada jabatan-jabatan, misalnya pimpinan atau bawahan. Juga ada perbedaan-perbedaan dalam pekerjaan, misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang lebih banyak dan menghasilkan uang lebih sedikit dan relatif lebih sulit. Hal yang harus kita pahami bahwa perbedaan-perbedaan gelar, jabatan, pekerjaan dan lain sebagainya itu tidak menunjukkan perbedaan-perbedaan kelas, tetapi mereka adalah simbiosis mutualisme, yang mana adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Misalnya jika tidak ada bawahan, maka pimpinan tidak akan bisa menjalankan perusahaannya. Juga jika tidak ada pimpinan, maka bawahan tidak akan tahu apa yang harus dikerjakannya. Demikian juga dalam hal pekerjaan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dianggap pekerjaan rendahan, seperti misalnya petani. Kalau tidak ada petani, maka kita tidak akan bisa mendapatkan makanan di atas meja kita. Begitu juga dengan mereka yang membersihkan lingkungan kita. Jika tidak ada mereka, maka lingkungan kita akan menjadi kotor. Artinya bahwa pekerjaan-pekerjaan positif adalah pekerjaan-pekerjaan yang akan saling menguntungkan satu sama lain. Kita harus mengetahui, kita harus memahami bahwa baik kita maupun orang lain tidak akan bisa hidup sendiri. Kita dan orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi diri kita dan bagi diri orang lain. Dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist." Yang mana terjemahannya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah para penegak keadilan. Dalam hal hukum, seseorang tidak dapat
dihukum secara berbeda berdasarkan gelar, jabatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Karena setiap orang memiliki status yang sama dalam Islam. Puasa mengajarkan kita untuk memiliki status yang sama, yang mana yang membedakan antara kita hanyalah berdasarkan takwa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat kemuliaan kita atas dasar yang mana yang lebih bertakwa, bukan pekerjaan apa, bukan jabatan apa, bukan gelar apa. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada kajian-kajian sebelumnya kita melihat bahwa puasa memiliki dimensi-dimensi, misalnya dimensi akidah, fikih, dan akhlak. Kita diajarkan bahwa manusia memiliki fitrah, manusia memiliki tuntunan, manusia memiliki tingkatan-tingkatan ruhani yang semuanya diajarkan oleh puasa. Sudah sepatutnya bahwa kita tidak melihat perbedaan manusia berdasarkan status-status sosial tadi, tetapi berdasarkan yang mana yang lebih bertakwa. Ikhwan dan akhwat sekalian, ada seorang ulama bernama Imam Ja'far As-Shadiq yang merupakan guru dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dan guru dari juga Imam Maliki. Beliau pernah membaca sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Beliau menerjemahkan kata as-sabr sebagai puasa. Sehingga jika diterjemahkan, saling tolong-menolonglah dalam puasa dan sholat. Sabar ketika dimaknai puasa, maka itu memiliki makna seolah-olah dua hal itu sama. Sabar mengontrol diri, puasa juga mengontrol diri. Artinya dalam hal mengontrol diri, kita bisa saling tolong-menolong. Ini menunjukkan bahwa puasa memiliki dimensi sosial, yang mana kita dapat saling tolong-menolong di dalamnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Marilah kita tutup pertemuan kita dan menyongsong waktu berbuka puasa dengan membaca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi